Makanya kalau punya iman itu jangan setipis tisu, ya kan? Baru didatengin sama Paus Fransiskus ke Indonesia aja udah kejang-kejang. Bilangnya kalau misalkan beliau itu meresahkan, justru Bapak yang meresahkan, ya. Bing HTI dengerin gua. Kaum HTI dan Taliban macam lu yang suka provokasi Indonesia ini yang harusnya dideportasi. Umat Islam aman-aman aja kok. Gak usah ribet deh. Lu kagak laku ya. Gua tahu emang biasanya yang laku tuh yang jualan-jualan. Oh gua mau alaf terus jadi ustadz. Ya lu kagak usah ikut-ikutan HTI. Lu bilang datang ke kampung orang apaan? Orang Indonesia dulu agama animisme, dinamisme, Hindu. Kalau lu bilang jangan macem-macem di kampung orang, ya Islam, Kristen, Katolik semuanya tamu, cok. 3 agama Abrahamik ini tuh semuanya tamu di Indonesia. Mungkin lu kebanyakan doa sama kebanyakan provokasi sampai nggak sempet mikir. Karena 3-3-nya tamu, 3-3-nya nggak bisa seenaknya. Apa bilangnya mayoritas? Nggak bisa kayak gitu. Mikir. Lu mau puasa minta orang restoran tutup restoran. Lu minta jangan lakukan kekerasan seksual, lu minta perempuan lain suruh tutup sampai semuanya lu tutup. Sekarang Paus datang iman lu langsung goyah, padahal pakaian lu udah kayak gitu, lu udah pakai peci, sini lu udah hitam. Bro, jangan kayak gitulah. Malu agama lu, sedikit-sedikit lu goyah iman lu, malu. Jangan lu jadi pemimpin agama kalau iman lu sendiri belum kuat. Lihat apa sedikit goyah ya. Salam Elechem Bishem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan kemarahan dan juga nasihat daripada pemuda-pemudi dan tentu saja pecinta tanah air. Ini sebenarnya sangat memalukan ya. Karena seorang ustadz yang cukup ternama sekalipun pernah dipenjara karena kasus. Lalu bikin ulah dengan memprotes kedatangan Paus Fransiskus, termasuk untuk datang ke Masjid Istiqlal dan juga menampilkan misa ya di televisi. Akhirnya mereka sewot, mereka marah, mereka murka karena itu. Dan apalagi ada imam masjid yang akrab dengan Paus Fransiskus. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan komentar-komentar daripada netizen dan juga nasihat ya, teguran khusus bahkan sekaligus untuk membungkam Ustadz Alfian Tanjung atas pernyataannya. Jadi sebenarnya yang bikin resah, yang bikin gaduh adalah fitinya Ustadz Alfian Tanjung. Jadi teman-teman sekalian, kita lihat di sini bahwa netizen dan umat Islam, umat yang lain itu justru tidak senang dan resah dengan pernyataan daripada Ustadz Alfian. Oleh karenanya langsung saja untuk kita menyimak videonya yang ada berikut ini. Resahkan, waduh. Jadi awalnya itu ada seorang ustadz yang mengkritik lewat YouTube-nya soal azan yang pengen diganti sama running text karena semua stasiun TV akan menyiarkan misa di GBK kemarin. Dia bilang kok paus yang datang malah tuan rumah yang diatur, padahal kan 90% dari masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Jadi menurut dia mestinya misanya itu digelar di jam 8:30 malam aja, dan karena menurut dia itu meresahkan, seharusnya Paus Fransiskus itu ya dideportasi aja. Jangankan yang agamanya Katolik ya yang ngerasa marah, gua aja yang Islam ngedenger statement Ustadz itu kayak aneh aja sih. Emangnya acara misa akbar kayak gitu tiap hari? Kagak kan? Masa iya sehari doang bertoleransi buat saudara-saudara kita aja nggak bisa? Sehari doang loh. Lagian kan yang diganti itu cuma yang di TV, yang di masjid ya tetap masih boleh azan kan? Sebenarnya siapa sih yang ngerasa resah? Kayaknya nggak ada dah. Apa ada yang ngerasa resah? Soalnya gua ini muslim tapi ya nggak ngerasa resah sama sekali. Masa iya kayak gitu doang resah? Itu mah namanya imannya nggak kuat dong. Waduh.
Jadi ada satu pemuka agama yang gue nggak tahu dia nih ngerasa terancam atau ngerasa risih karena ada pemuka agama lain yang datang ke sini gitu. Maksud gue, kalau iman lo emang kuat, mau ada 100 pemuka agama lain datengin lo juga, lo harusnya biasa aja, santai. Nah lo nih aku tertarik buat login ke sebelah apa gimana sih, Pak? Gak ngerti gue. Elah. Astagfirullahaladzim, Ustadz apaan lu ngomong kayak gitu? Ini meresahkan banget nih guys. Dan ternyata ini adalah Ustadz anak-anak Abah. Ya, setelah gue cari tahu ini akun dia, dan seperti dugaan kita, ya pastilah ada Abah. Ini Ustadz memang lain gitu, malah memprovokasi umat. Sama aja tuh sama si Burkun. Nih kalian lihat nih, kata-katanya tuh ngeri banget kayak gini Ustadz. Jujur nih, ketika gue tahu Paus bakal datang ke Indonesia, sebenarnya gue takutnya bukan karena gue yang iman atau bagaimana, tapi orang-orang kayak gini, gue takut nanti Paus napi-napi yang kena juga umat Islam. Ini contohnya udah begini nih, Ustadz apaan lo kayak gitu? Terbukti ya guys, yang mau puluhan kali kau ke tanah suci, mau ratusan kali kau hatam Al-Quran, mau ribuan kali kau sujud sampai berbekas jidat kau ini, ya, itu semua sama sekali nggak membuktikan mereka ini mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Seorang ustadz ngomong kayak gini, kalau umat terprovokasi bagaimana? Dan ini tuh memang salah satu campaign dari kelompok-kelompok mereka ini. Ya Pak Ustadz, yang gue dengar dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang bener nggak seperti Anda ini, bukankah Allah lebih mencintai rintih tangis pendosa yang bertaubat daripada ahli ibadah yang merasa lebih baik daripada pendosa? Inilah orangnya. Aduh Pak, makanya kalau punya iman itu jangan setipis tisu, ya kan? Baru didatengin sama Paus Fransiskus ke Indonesia aja udah kejang-kejang. Bilangnya kalau misalkan beliau itu meresahkan, justru Bapak yang meresahkan, ya? Yang Bapak bilang kalau Paus Fransiskus itu tidak cocok untuk apa? Untuk berbicara di Masjid Istiqlal. Emang Bapak yang punya Masjid Istiqlal? Hah? Emang Bapak yang mengatur semuanya? No, ya. Yang punya Masjid Istiqlal aja menerima dengan baik. Kok Bapak yang panas? Kok Bapak yang sewot malah ngajarin orang untuk membenci dan untuk mendeportasi malah. Bapak belajar lagi deh Pak, lakuin ini kumaliadin deh Pak, ya. Ustadz macam apa ini? Nggak mau dipandang sebelah mata dengan orang-orang, tapi kelakuan Bapak begini, mulut Bapak begini, bahaya banget, ya. Justru dengan kelakuan Bapak kayak gini, Islam waras malah sama aja dipandang sebelah mata, padahal mereka nggak kayak Bapak tuh cuma oknum, ya. Jangan salahin Pak orang-orang ntar memandang agama Islam itu dengan sebelah mata lah. Pelakunya begini, nggak ada Paus Fransiskus itu datang dengan meresahkan. 3 hari doang dia di Indonesia, Bapak berkor-kor begini, apalagi dia 3 minggu. 3 hari aja Bapak udah kejang-kejang. Aduh Pak. Istighfar Pak 1000 kali kalau perlu, ya. Punya mulut jahat banget, ya. Main usir-usir orang, main deportasi orang segala macam. Istighfar Pak, istighfar. Ustadz Alfian yang mana sih, bingung deh gue. Sampai gue kepo, akhirnya gue tontonin lah tuh kan videonya Ustadz Alfian yang lagi viral. Yang ini bukan, gue nggak ada pendapat say, gue takut salah ngomong. Tapi tadi kata Ustadz Alfian menimbulkan keresahan-keresahan yang mana Pak Ustadz? Maksudnya keresahan gara-gara Bapak Suci Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia gitu. Keresahan dari mana Pak Ustadz? Nggak ada yang resah, nggak ada yang resah, itu perasaan Bapak Ustadz aja kayaknya deh. Nih saudara-saudara muslim gue aja yang komen kayak gini, maaf ya Pak, yang beragama Islam aja mereka terharu bela-belain panas-panasan. Saya muslim tapi saya nggak resah dan nggak terasa terganggu. Saya umat muslim, lihatnya damai, toleransi indah. Saya muslim ikut terharu, bahagia walaupun lewat TikTok. Saya muslim nggak merasa diresahkan, bahkan terharu banget. Terus siapa yang resah Pak Ustadz? Gue sampai bingung deh, apa yang diresahin? Yang resah siapa? Apa yang diresahkan? Orang imam besar, tokoh-tokoh agama terkenal, habib-habib terkenal, itu nongol ngobrol sama Paus Fransiskus. Kenapa Bapak Ustadz doang yang resah? Gue bingung deh. Malah gue resah kalau Bapak Ustadz ngomong kayak gini. Bukan? Takut gitu, malah gue gitu yang jadi resah sekarang kan. Tapi yaudah deh, daripada ntar nilai gue lagi kan gue harus kasihani lah. Bukan kasihani, salah lagi. Ntar gue di komen lagi tuh kan sama konten gue yang kemarin. Kasihilah sesamamu manusia. God bless you Pak Ustadz. Sarangnya.
Kambing HTI, dengerin gua. Kaum HTI dan Taliban macam lu yang suka provokasi Indonesia ini yang harusnya dideportasi. Umat Islam aman-aman aja kok. Gak usah ribet deh. Lu kagak laku ya. Gua tahu emang biasanya yang laku tuh yang jualan-jualan. Oh, gua mau alaf terus jadi ustadz. Ya lu kagak usah ikut-ikutan HTI. Lu bilang datang ke kampung orang apaan? Orang Indonesia dulu agama animisme, dinamisme, Hindu. Kalau lu bilang jangan macem-macem di kampung orang, ya Islam, Kristen, Katolik semuanya tamu, cok. 3 agama Abrahamik ini tuh semuanya tamu di Indonesia. Mungkin lu kebanyakan doa sama kebanyakan provokasi sampai nggak sempet mikir. Karena 3-3-nya tamu, 3-3-nya nggak bisa seenaknya. Apa bilangnya mayoritas? Nggak bisa kayak gitu. Mikir. Lu mau puasa minta orang restoran tutup restoran. Lu minta jangan lakukan kekerasan seksual, lu minta perempuan lain suruh tutup sampai semuanya lu tutup. Sekarang Paus datang, iman lu langsung goyah. Padahal pakaian lu udah kayak gitu, lu udah pakai peci, sini lu udah hitam. Bro, jangan kayak gitulah. Malu agama lu, sedikit-sedikit lu goyah, iman lu malu. Jangan lu jadi pemimpin agama kalau iman lu sendiri belum kuat. Lihat apa sedikit goyah ya. Terima kasih Indonesia, terima kasih Jakarta yang sudah mengawal misa umat Katolik bersama dengan Bapak Paus Fransiskus dengan aman, damai, tentram, dan sukacita. Dan Indonesia banget gambaran seorang ibu berjilbab membagikan minuman kepada umat Katolik yang sedang menanti Bapak Paus lewat. Itu sangat mengharukan. Juga ternyata tim kebersihan dan tim pengamanan di Istora atau di GBK ternyata banyak juga umat muslim. Jelas ya, kita bangsa Indonesia tidak bisa dipecah belah urusan agama. Ada sih yang masih ngebecandain bedanya ikan paus sama Bapak Paus Suci itu apa? Hai, kamu mainnya jauhan dikit, jangan cuma di sekitar rumah aja, supaya mata kamu lebih jembar melihat dunia. Dan kalau mau ngelucu, kamu bisa menemukan topik lain yang lebih lucu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya. Dan saya percaya bahwa ketika Ustadz Alfian Tanjung ya menonton video ini, harapan kita ya, sebenarnya kita punya harapan juga. Dia itu bertobat dan juga memiliki pemikiran-pemikiran yang positif ya. Jadi yang menegur ini adalah tentu orang-orang muda. Nah, sekalipun beberapa ada orang tua juga. Tetapi saya berpikir bahwa dibandingkan dengan Ustadz Alfian yang tentu saja sudah berpendidikan tinggi, sudah punya jabatan sebagai ustadz ya kan, bahkan ya sudah cukup terkenal ya di Indonesia ini, sekalipun terkenal karena punya kasus kemarin ya, pernah nuduh gereja menolak vaksinasi ya kan, pendeta-pendeta macam-macam lah ya tuduhan-tuduhannya, bahkan juga menyerang ya salah satu partai pada waktu itu ya, yang pada akhirnya Ustadz Alfian Lim harus dipenjara waktu itu. Jadi seharusnya itu menjadi introspeksi diri bagi Ustadz Alfian. Dan apa yang sudah disampaikan oleh netizen ini, biarlah juga Pak Ustadz itu mengambil sisi positifnya dan merubah mindsetnya ya. Jangan kembali kita ke zaman bahlul ke zaman batu. Ini udah modern Pak Ustadz ya. Nggak zamannya untuk kita saling bunuh-bunuhan. Nggak zamannya untuk kita saling membenci. Nggak zamannya untuk kita saling berperang karena keyakinan, karena agama. Karena agama adalah hak prerogatifnya Tuhan. Surga itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Jadi Anda harus ya memperkuat iman Anda secara pribadi, ya, secara komunitas, secara agama Anda. Ajarkanlah, kuatkanlah umat Anda agar mereka tidak mudah goyah seperti Bapak yang tadi dikatakan kayak punya iman setebal tisu ya kan, begitu langsung diterobos. Ini Paus ya tadi ya, seorang perempuan tadi yang mengatakan Paus itu hanya 3 hari di Indonesia, Anda sudah kejang-kejang, apalagi 3 minggu, apalagi 3 bulan ya kan, pasti Anda udah ya mungkin pingsan. Ya, jadi teman-teman sekalian, biarlah
edukasi yang sudah disampaikan ya oleh teman-teman semua ini boleh bermanfaat untuk kita, masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita mudah diadu domba, mudah diajak untuk hal yang tidak baik, karena dibungkus dengan aman dengan sebuah agama ya. Jangan sampai kita mabuk agama, karena mabuk agama itu nggak bagus. Fanatik silakan, tapi jangan mabuk agama. Mungkin itu saja teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.